Hello everyone, good morning. Today I will explain about linguistic forensic and case example of linguistic forensic. Before we start, let me introduce myself. My name is Rifina Delia. I'm from English Department Class A, University of North Sumatra. Pertama-tama, kita mulai dengan pengertian linguistik forensik menurut para ahli. Jadi, menurut Coulthard and Johnson 2010, Gibbons and Turrell 2008, dan Olson 2004, linguistik forensik dapat didefinisikan sebagai penerapan ilmu linguistik dalam bidang hukum. Atau, sehingga dapat dipahami sebagai linguistik forensik adalah penerapan ilmu linguistik yang dapat meliputi teori, metode, dan analisis bahasa untuk keperluan di bidang hukum, misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum adat, hukum lingkungan, dan juga yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bidang kajian linguistik forensik. Berdasarkan topik-topik penelitian yang sudah dilakukan, secara umum, bidang kajian linguistik forensik dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah kajian bahasa dalam proses hukum. Ini dapat dicontohkan dengan penelitian bahasa dalam proses pemeriksaan di kepolisian dan proses persidangan di pengadilan. Yang kedua adalah kajian bahasa dalam produk hukum. Maksudnya, kajian ini dapat dicontohkan dalam penelitian bahasa perundang-undangan dan juga penelitian bahasa keputusan pengadilan. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah kajian bahasa dalam alat bukti hukum. Kajian ini dapat dilakukan dalam penelitian bahasa terhadap dokumen yang menjadi penyebab kasus persengketaan. Misalnya dokumen kontrak kerja atau dokumen kepemilikan tanah dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah linguistik forensik. Istilah linguistik forensik pertama kali digunakan pada tahun 1968 di Inggris. Pada saat itu, istilah tersebut dipakai dalam laporan hasil kerja seorang ahli bahasa yang bernama Jane Starvik dalam sebuah kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan tersebut terjadi pada tahun 1949 dan Timothy John Evans sebagai terdakwa dihukum gantung pada tahun 1950. Dalam kasus tersebut, yang menjadi korban pembunuhan adalah Beryl Susan Evans atau istri Timothy Evans sendiri dan Geraldine, yaitu bayi perempuannya yang masih berumur 14 bulan. Dalam laporannya, Starvik menganalisis 4 dokumen pernyataan tertulis Evans untuk polisi yang diindikasikan berisi pengakuannya. Hasil analisis yang dilakukan oleh Starvik menunjukkan bahwa kalimat-kalimat pernyataan tertulis Evans itu tidak semuanya berasal dari dirinya. Kemudian, hasil temuan Starvik tersebut diajukan untuk penyelidikan publik dan akhirnya Evans secara anumerta diampuni. Selanjutnya, di sini saya mengangkat kasus tentang kontroversi ucapan Zaskia Gotik. Ucapan Zaskia Gotik terjadi dalam acara hiburan dahsyat di RCTI yang ditayangkan pada tanggal 15 Maret 2016 secara live. Zaskia diundang hadir pada program musik RCTI tersebut bersama Julia Perez dan juga Ayu Ting Ting. Dalam satu sesi acara yang berjudul Cerdas Cermat, ketiga artis itu ditantang oleh pemandu acara untuk beradu kecerdasan. Sejumlah pertanyaan dasar dan umum diajukan. Salah satunya adalah Hari Kemerdekaan Indonesia dan juga lambang dari Pancasila. Dialognya kurang lebih seperti yang saya tuliskan di presentasi ini. Ucapan ini datangnya bermula dari pertanyaan Denny Cagur yang menanyakan apa lambang dari sila kelima Pancasila. Kemudian, Denny Cagur meminta Zaskia Gotik untuk menjawab pertanyaannya.
Tapi Zaskia Gotik menjawabnya dan hanya mengatakan, "Apa?" seperti tidak mendengar pertanyaan sebelumnya. Kemudian Denny Cagur meminta Ayu Ting Ting untuk menjawab pertanyaannya. Dan Ayu Ting Ting pun menjawab dengan benar, yaitu padi dan kapas. Saat Julia Perez yang ditanya, ia pun bisa menjawabnya dengan baik. Kemudian, balik lagi pertanyaannya tersebut kepada Zaskia Gotik. Dan Zaskia Gotik menjawab pertanyaannya dengan mengatakan bebek nungging, yaitu ciri khas dia sendiri, yaitu goyangan itik. Ucapan Zaskia Gotik berupa bebek nungging sekilas berusaha mengganti lambang padi dan kapas yang menjadi ciri khas artis tersebut, yang dilanjutkan dengan menertawai tuturan yang baru saja ia ujarkan. Candaan tersebut mendapat beragam komentar dan respon dari masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini mendalami tuturan kontroversial tersebut melalui pengaitannya dengan undang-undang yang dituduhkan pada Zaskia Gotik, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Kontroversi tuturan bebek nungging tersebut dituntut dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Bab 4 Lambang Negara bagian ketiga berisi larangan pasal 57 butir A yang berbunyi, setiap orang dilarang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara. Berdasarkan undang-undang tersebut, seseorang dapat dikenai undang-undang ini apabila memenuhi persyaratan, yaitu seseorang merusak lambang negara dengan berbagai aktivitas yang menyebabkan lambang negara tersebut rusak atau dalam kondisi yang kurang baik seperti mencoret, menulisi, menggambari lambang negara tersebut. Serta kegiatan tersebut disertai dengan maksud merendahkan lambang negara seperti menodai, menghina, dan juga lainnya. Tuturan kontroversi Zaskia Gotik tersebut dapat dikategorikan merendahkan lambang negara karena membuat lambang negara sebagai bahan candaan atau bahan humor. Namun, apabila dikaji lebih lanjut, undang-undang tersebut mensyaratkan adanya unsur kesengajaan untuk merendahkan lambang negara tersebut apabila memperhatikan bunyi undang-undang, yaitu dengan maksud. Penelitian linguistik forensik ini bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur penghinaan lambang negara pada tuturan artis Zaskia Gotik dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Sebagaimana telah dikaji sebelumnya, bahwa seseorang yang dituntut dengan undang-undang tersebut merupakan seseorang yang bermaksud merendahkan lambang negara. Berdasarkan data-data yang telah dikaji, tuturan bebek nungging tersebut emang sengaja diujarkan, tetapi tuturan ini memiliki tujuan khusus, yaitu menimbulkan situasi humor. Dengan kata lain, Zaskia Gotik tidak memiliki tujuan utama atau bermaksud untuk merendahkan Pancasila sebagai lambang negara. Jadi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjerat Zaskia Gotik. Jadi, akhirnya Zaskia Gotik dinyatakan tidak bersalah. Jadi, ini adalah akhir dari video ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Bye-bye.